Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Faik Alfarizi, NPM 2308260185. Di sini saya akan membahas tentang bahayanya bully di lingkungan pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Bullying merupakan tindakan yang agresif yang dilakukan berulang kali oleh satu atau lebih pelaku terhadap korban yang sulit membela diri. Bisa berbentuk fisik, verbal, sosial, ataupun cyberbullying. Perundungan menonjolkan ketidakseimbangan kekuatan, misalnya seperti fisik, sosial, maupun akses teknologi. Survei dari Laporan Pemantauan Nasional seperti data gabungan KPAI, JPII, dan lembaga pemantauan lain menunjukkan peningkatan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa sumber melaporkan lonjakan kasus pada 2023 sampai 2024. Contohnya seperti peningkatan dari ratusan kasus menjadi lebih tinggi dengan perundungan menjadi bagian signifikan. Dampak daripada korban yaitu yang pertama kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, gangguan stres, rendah diri, dan yang buruknya seperti ide bunuh diri. Kemudian ada performa yang akademik menurun, penurunan prestasi, absensi yang meningkat, hingga putus sekolah. Dan untuk dampak para pelaku, yaitu pelaku berisiko mengulang perilaku yang agresif, masalah hukum, dan pola hubungan yang bermasalah. Kemudian untuk lingkungan sekolah dan masyarakat, suasana belajar yang tidak aman, citra sekolah yang buruk, kemudian citra di lingkungan sekitar yang buruk juga. Kemudian tantangan dalam penanggulangan bullying di sekolah. Meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah diterbitkan, praktik bullying di sekolah masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan besar baik level individu, institusi, maupun sistem sosial yang secara luas. Yang pertama, adanya rendahnya pelaporan kasus. Salah satu tantangan terbesar adalah banyaknya kasus bullying yang tidak dilaporkan. Korban sering memilih diam karena takut mendapat balasan dari pelaku, merasa malu atau disalahkan, dan tidak percaya bahwa laporan yang ditangani secara serius. Akibatnya data resmi seringkali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Yang kedua, normalisasi bullying dalam budaya sekolah dan masyarakat. Di berbagai lingkungan, bullying masih dianggap sebagai perjanda, bagian dari pendewasaan, dan cara mendisiplinkan. Pandangan ini membuat perilaku kekerasan tidak dianggap sebagai pelanggaran serius. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban justru diminta untuk lebih kuat atau tidak baper. Ketiga, perkembangan teknologi dan cyberbullying. Kemajuan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru berupa cyberbullying yang memiliki karakteristik lebih kompleks. Ini terjadi 24 jam tanpa batas dan ruang. Pelaku bisa anonim. Konten seperti foto, video, maupun komentar dapat tersebar luas dan sulit dihapus. Cyberbullying pun seringkali berdampak lebih berat secara psikologis karena korban merasa tidak memiliki ruang yang aman, bahkan di rumah sekalipun. Keempat, keterbatasan kapasitas sekolah dan tenaga pendidikan. Tidak semua sekolah memiliki tim pencegah dan penanganan kekerasan yang aktif, guru yang terlatih dalam identifikasi bullying, serta konselor atau psikolog sekolah. Selain itu, beban administrasi guru kali membuat isu bullying tidak menjadi prioritas utama. Penanganan kasus pun cenderung bersifat reaktif, bukan preventif. Kelima, ketidaksinambungan antara regulasi dan implementasi. Walaupun regulasi nasional sudah jelas, implementasi di lapangan menghadapi hambatan seperti kurangnya sosial kebijakan, perbedaan kapasitas antar daerah, minimnya pegawai, dan evaluasi.
Beberapa sekolah pun belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum mereka dalam pencegahan dan penanganan bullying. 6. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku. Dalam kasus tertentu, bullying dapat masuk ke ranah pidana. Namun, karena pelaku masih anak, proses hukum harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan keadilan restoratif, serta pencegahan stigmatisasi. 7. Minimnya keterlibatan orang tua dan lingkungan sosial. Sebagai orang tua, tidak menyadari anaknya menjadi korban atau perilaku, menolak menerima laporan dari sekolah, serta kurangnya aktif dalam pengawasan perilaku anak. Tanpa keterlibatan keluarga dan masyarakat, upaya sekolah menjadi tidak maksimal. Kemudian untuk solusi untuk pemberantasan bullying, yaitu kita bisa menerapkan kebijakan regulasi baik level sistemik maupun level nasional untuk memperkuat implementasi pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Yang kedua, intervensi di sekolah yang praktis dan terukur, yaitu dengan membentuk tim penanganan dan pencegahan kekerasan di sekolah, kemudian jalur pelaporan yang aman dan rahasia, kemudian protokol respon yang cepat. Pendidikan karakter sosial emosional yang diajarkan rutin, empati, pengendalian emosi, serta resolusi konflik. Kemudian ada peran keluarga dan orang tua, pendidikan komunikasi terbuka di rumah, pengawasan perilaku digital, serta bekerja sama dengan sekolah jika ada indikasi. Memberi dukungan psikologis kepada korban dan mengarahkan akses layanan profesional bila diperlukan. Dan yang terakhir, peran masyarakat dan media seperti kampanye anti stigma, layanan konseling komunitas, keterlibatan tokoh agama, dan pemuka lokal untuk merubah norma. Untuk landasan hukum di Indonesia itu sendiri, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur kewajiban perlindungan anak dari kekerasan dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Yang kedua ada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, itu pedoman pencegahan dan penanganan di sekolah. Terus yang ketiga ada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, pembaruan atau penegasan mekanisme pencegahan dan penanganan. Dan yang terakhir, upaya yang harus dilakukan yaitu untuk guru ataupun untuk pihak sekolah, terapkan dan sosialisasikan kebijakan anti-bullying tertulis seperti kode etik, SOP, penanganan. Terbentuknya TPPK atau Satgas Anti Kekerasan yang menerima laporan investigasi internal dan tindak lanjut pemulihan korban. Adakan pelatihan rutin bagi guru dan tenaga kependidikan tentang identifikasi bullying, intervensi awal, serta rujukan layanan psikososial. Kemudian dari lingkungan luar, seperti komunitas, dinas pendidikan, maupun layanan kesehatan mental dan lainnya. Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten aktif memantau implementasi Permendikbud dan memberikan dukungan sumber daya. Layanan kesehatan mental dan konseling terjangkau untuk korban dan para pelaku, rujukan formal bila diperlukan. Kemudian untuk bagian orang tua, yaitu awasi perilaku online anak, jalin komunikasi yang terbuka, segera laporkan ke sekolah bila ada tanda bullying. Kemudian yang terakhir, ikut dalam program sekolah, workshop parenting, counseling sekolah untuk sinergi pencegahan
dan pemulihan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikut referensi yang saya gunakan. Demikianlah presentasi atau penjelasan dari saya tentang bahayanya bullying di lingkungan pendidikan. Jika ada salah kata maupun ucapan dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.